Assalamualaikum sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah memilukan dari sebuah desa sunyi, saat seorang ibu muda melahirkan bayi, berkepala anjing. Tangis bayi itu bukan tangisan, tapi lolongan yang membelah langit, tepat saat azan subuh berkumandang. Warga geger, suami terguncang, dan sang ibu menyimpan rahasia kelam selama 9 tahun yang akhirnya terkuak dengan cara paling mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi di malam kelahiran itu? Siapa ayah sejati dari bayi aneh tersebut? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untukmu dan keluarga. Langit malam itu gelap pekat. Awan menutup bulan, dan suara petir terdengar seperti isyarat dari langit bahwa sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Di ujung sebuah desa terpencil, Ningsih, seorang wanita muda, merintih kesakitan di dalam rumah kayu tua yang nyaris runtuh. Ia tengah bersalin. Namun bukan hanya rasa sakit yang mengguncang tubuhnya, melainkan perasaan aneh yang terus mengusik hatinya sejak awal kehamilan. Bidan tua bernama Mak Saripah, yang sudah membantu ratusan kelahiran selama hidupnya, malam itu datang dengan firasat buruk. Ketika ia masuk ke rumah Ningsih, aroma anyir darah sudah memenuhi udara. Tangisan bayi belum terdengar. Dan saat kepala bayi mulai keluar, wajah Mak Saripah berubah pucat. Bukan kepala bayi seperti biasa. Yang keluar adalah kepala dengan bulu-bulu lebat, telinga runcing, dan moncong yang memanjang. Mata bayi itu tertutup, tapi di balik kelopak matanya tampak bergerak liar, seolah tahu ia tengah ditatap dengan ngeri. Ketika seluruh tubuh bayi lahir, suasana hening mencekam. Tak ada tangis, tak ada suara. Mak Saripah hampir menjatuhkan bayi itu karena kaget. Ia gemetar, matanya membelalak. Wajah bayi itu seperti kepala anjing. Bahkan badannya pun terasa lebih panas dari bayi normal. Ningsih yang baru saja menyelesaikan persalinannya sempat melirik sekilas, lalu langsung pingsan di tempat. Dani, suami Ningsih, berdiri kaku di pojok ruangan. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia melihat anak pertamanya dengan mata berkaca-kaca. Namun bukan karena bahagia, melainkan karena tak tahu harus merasa apa. Takut, malu, atau marah pada sesuatu yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Tak lama kemudian, bayi itu mengeluarkan suara. Tapi bukan tangis. Yang terdengar adalah lolongan pelan, panjang dan serak. Mirip suara anjing liar yang sedang merintih dalam kesakitan. Dan suara itu terdengar tepat saat azan subuh berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Mak Saripah mundur perlahan. Ia tahu malam itu bukan kelahiran biasa. Ia menutupi wajah bayi dengan kain putih, lalu membungkusnya dan meletakkannya di samping Ningsih yang masih pingsan. Dani menghampiri, tapi tak berani menyentuhnya. Tak lama, suara-suara warga mulai terdengar dari luar rumah. Mereka datang setelah mendengar lolongan bayi dan azan yang saling bersahutan. Sebagian besar membawa lentera dan tatapan penuh kecurigaan. Desas-desus segera menyebar. Ada yang bilang itu bayi pesugihan. Ada yang yakin Ningsih telah melakukan hubungan terlarang. Ada juga yang percaya bahwa itu kutukan dari dosa besar yang belum ditebus. Dani segera menutup pintu dan melarang siapapun masuk. Ia hanya mengatakan bahwa bayinya lahir dengan kondisi aneh dan tidak ingin diganggu. Tapi penolakan itu justru memicu rasa penasaran warga. Beberapa bahkan mencoba mengintip lewat celah dinding. Malam itu, rumah Ningsih yang biasanya sunyi berubah menjadi pusat perhatian satu desa. Tapi di dalam rumah, ketegangan lebih pekat dari udara luar. Mak Saripah duduk termangu di lantai. Tangannya terus berzikir dalam hati. Ia tidak pernah menyaksikan kelahiran seperti ini selama hidupnya. Dan entah kenapa, hatinya berbisik bahwa ini bukan sekadar keanehan fisik, tapi tanda dari sebuah rahasia besar yang disimpan terlalu lama. Sementara itu, bayi itu kembali mengeluarkan suara lolongan.
Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Dan seiring lolongan itu, hujan turun dengan deras. Seakan langit pun menangis menyaksikan sesuatu yang tak semestinya hadir di dunia ini. Hujan belum berhenti sejak dini hari itu. Air menggenang di halaman rumah Ningsih, dan angin dingin menembus celah-celah dinding bambu yang rapuh. Di dalam rumah, suasana sunyi membeku. Ningsih baru siuman menjelang pagi. Saat membuka matanya, ia langsung menoleh ke sisi tempat tidur. Bayinya masih ada di sana, terbungkus kain putih, wajahnya menghadap langit-langit. Namun yang membuat Ningsih tercekat adalah saat ia mencoba mendekat dan memeluknya. Bayi itu membuka matanya perlahan. Sorot matanya tajam, tidak seperti mata bayi manusia. Lebih mirip seperti binatang yang merasa terancam. Ningsih tersentak. Ia membeku beberapa detik, lalu memaksakan senyum sambil menyapa lembut. Tapi reaksi bayi itu mengejutkan. Ia menggeliat, menolak disentuh, lalu mengeluarkan suara parau, lolongan lirih yang makin lama makin panjang. Dan lagi-lagi, azan zuhur mulai berkumandang di kejauhan. Tangisannya langsung mengikuti, seolah menggema bersama suara muazin. Mak Saripah yang masih menginap di rumah itu segera beristighfar keras. Ia mendekat, lalu menutupi telinga bayi dengan selendangnya. Tapi lolongan itu justru makin keras. Bahkan ayam-ayam di pekarangan mulai gaduh. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Warga sekitar yang mendengarnya kembali berdatangan. Dani keluar untuk menghadang. Ia berusaha menjelaskan bahwa bayi mereka hanya lahir dalam kondisi langka. Tapi warga tidak percaya. Salah satu ibu-ibu tua yang dikenal suka bergosip bahkan berteriak bahwa bayi itu adalah hasil dari perbuatan jin, dan rumah Ningsih harus dibersihkan. Sementara itu, di dalam rumah, Ningsih mencoba menyusui. Ia meletakkan bayi itu di dadanya, berusaha menenangkan diri. Tapi belum sempat putingnya menyentuh mulut sang bayi, kepala si kecil langsung berpaling. Matanya menatap lekat wajah ibunya, dalam, menusuk, seperti mengenal sesuatu dari masa lalu. Bayi itu tidak mau menyusu. Ia terus menolak. Kadang menggeram pelan, kadang menutup matanya rapat seperti jijik. Ningsih gemetar. Air matanya jatuh satu-satu. Ia merasa ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Rasa bersalah mulai merayap di dadanya, menyiksa batinnya yang sejak awal kehamilan sudah diliputi kegelisahan. Malam harinya, Dani mencoba menggendong anaknya. Aneh. Bayi itu diam di pelukannya. Tak melolong. Tak menggeliat. Bahkan memejamkan mata. Dani merasa lega, seolah anak itu hanya ingin ditemani ayahnya. Tapi Ningsih mematung. Wajahnya pucat. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar kecocokan antara ayah dan anak. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ketika malam makin larut, Mak Saripah diam-diam menghampiri Ningsih. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mata tua itu menatap lembut, namun penuh selidik. Ia bertanya pelan, "Nak, apa yang sebenarnya terjadi sebelummu menikah dengan Dani?" Ningsih tak menjawab. Ia hanya menunduk, menggigit bibir. Air mata yang tadi tertahan, kini mengalir tanpa suara. Dan Mak Saripah tahu, rahasia besar sedang disembunyikan, dan bayi itu mungkin bukan aneh karena kutukan, tapi karena sebuah luka lama yang belum pernah terungkap sejak 9 tahun lalu. Sejak malam itu, tak ada lagi yang bisa disebut normal di rumah Ningsih. Bayi itu tidak seperti manusia pada umumnya. Ia hampir tidak pernah tertidur, dan kalaupun tertidur, hanya beberapa menit di siang hari, dalam keadaan siaga. Matanya selalu terbuka lebar saat malam, menatap kosong ke langit-langit. Tapi yang membuat Ningsih makin ketakutan adalah ketika bayi itu mulai menatap langsung ke arahnya, tanpa berkedip, berjam-jam lamanya. Tatapan itu bukan tatapan kosong. Ada semacam kemarahan yang mengendap dalam pupilnya. Seolah bayi itu ingin berbicara, tapi dengan cara lain. Kadang ia menatap ke arah lemari tua yang tertutup, kadang ke pojok ruangan yang gelap, lalu menggeram lirih.
Beberapa kali Ningsih merasa ruangan menjadi lebih dingin dari biasanya, meski api tungku masih menyala di dapur. Dani mulai gelisah. Ia tak bisa tidur. Setiap malam ia terbangun karena suara geraman dari kamar bayinya. Pernah suatu malam, saat Dani masuk ke kamar, ia melihat bayinya duduk. Duduk. Bukan telentang atau tengkurap seperti bayi biasa. Duduk di atas kasur, meskipun tubuhnya masih merah dan lemah. Saat Dani mendekat, si bayi langsung menatapnya, lalu perlahan berbaring kembali. Sejak malam itu, Dani enggan menatap wajah anaknya terlalu lama. Warga desa makin gaduh. Mereka mulai percaya bahwa Ningsih menyembunyikan sesuatu. Beberapa warga bahkan mendesak ketua RT agar membawa dukun kampung ke rumahnya. Namun Dani bersikeras menolak. Ia tak ingin anaknya dihakimi, meski hatinya sendiri mulai meragukan semuanya. Sementara itu, Mak Saripah kembali datang diam-diam membawa air doa. Ia menyimpan botol kecil itu di bawah bantal bayi. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Beberapa menit setelah air itu ditaruh, bayi itu menjerit. Bukan sekadar jeritan, melainkan lolongan panjang seperti serigala malam. Ia menggeliat liar, menendang kain, dan menatap Mak Saripah dengan tatapan buas. Mak Saripah terkejut. Ia mundur dan membaca ayat kursi berulang-ulang. Tapi justru saat itu, bayi itu tertawa. Ya, tertawa. Tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa mengejek. Suara lirihnya terdengar seperti makhluk dewasa yang mencibir. Ningsih langsung menjerit, mengambil anaknya dan memeluk erat. Namun sejak kejadian itu, sesuatu dalam diri Ningsih mulai berubah. Ia makin murung, tubuhnya makin kurus. Ia mulai sering berbicara sendiri di malam hari. Kadang berdiri di depan cermin berjam-jam sambil menangis. Dani khawatir. Ia membawa Ningsih ke bidan desa. Tapi Ningsih hanya bilang dirinya kelelahan dan belum siap jadi ibu. Namun kenyataannya, bukan kelelahan yang menghantui Ningsih, melainkan rasa bersalah. Ia tahu bayi itu tak normal. Ia tahu semua ini bukan kebetulan. Dan ia mulai sadar. Allah sedang menyingkap sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Sesuatu yang sangat berdosa, sangat menyakitkan, dan tak pernah ia ceritakan bahkan pada dirinya sendiri. Malam-malam berikutnya, bayi itu makin sering melolong saat adzan. Tidak hanya subuh, tapi juga maghrib dan isya. Setiap lolongan itu muncul, Ningsih merasakan seperti ada yang meremas jantungnya. Bahkan kadang, ia merasa seperti mendengar suara seorang lelaki dari masa lalunya, berbisik di telinga, meminta sesuatu yang belum diselesaikan. Dan tepat saat azan isya malam keempat sejak kelahiran, Ningsih berdiri diam di dekat jendela, menggendong bayinya. Ia menatap keluar jendela, lalu berbisik lirih. Apamu datang untuk membongkar semuanya? Malam itu hujan turun rintik-rintik. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan rumah Ningsih diselimuti kesunyian yang mencekam. Dani tertidur di ruang tengah karena kelelahan. Sementara itu, di kamar, Mak Saripah duduk di sudut ruangan sambil terus melafalkan doa dalam hati. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ningsih duduk di lantai, menyusui bayinya, atau lebih tepatnya, berusaha. Karena seperti malam-malam sebelumnya, bayi itu hanya memalingkan wajah. Wajah yang aneh itu. Wajah yang bukan wajah manusia biasa. Wajah yang selalu menolak kehangatanmu ibunya sendiri. Mak Saripah tak tahan lagi. Ia akhirnya membuka suara. Ningsih, nak, aku sudah melihat terlalu banyak keanehan. Tapi aku tahu, ini semua bukan salah bayi itu. Dia hanya lahir, membawa sesuatu. Dan aku percaya, ada luka yang belum mu buka. Ningsih tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Lalu air matanya mengalir. Tangisnya tak bersuara. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia mengangkat kepala, menatap Mak Saripah dengan mata merah. Aku berdosa, Mak, tapi bukan karena aku berzina. Bukan karena aku menyimpang. Mak Saripah meraih tangannya, menggenggam erat.
Ceritakan. Nak, jangan biarkan rahasia itu membunuhmu perlahan. Ningsih menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan semuanya. Suaranya pelan, tapi jelas. Setiap kata menampar udara dengan luka yang belum sembuh. 9 tahun lalu, aku tinggal di rumah keluarga Dani. Aku belum menikah saat itu. Mereka menampungku karena aku sebatang kara. Aku dianggap anak sendiri. Tapi satu malam, semua berubah. Mak Saripah mulai menunduk, merasakan apa yang akan keluar dari mulut Ningsih. Dani pergi merantau, ibunya sedang pulang kampung. Tinggal aku dan bapak Dani di rumah. Malam itu aku tertidur di ruang tengah. Tapi saat terbangun, dia ada di atasku. Suara Ningsih patah-patah. Ia menutup wajah, menahan teriakan yang tak jadi keluar. Mak Saripah menangis diam-diam. Jari-jarinya mengelus bahu Ningsih. Aku tidak melawan. Mak, aku takut. Aku merasa kotor. Tapi pagi harinya, aku bungkam. Aku anggap semua mimpi buruk. Lalu aku pura-pura lupa. Sampai akhirnya aku dinikahkan dengan Dani. Aku pikir, semuanya akan hilang. Mak Saripah menggeleng pelan. Tapi luka yang disembunyikan, tidak akan sembuh. Ningsih menoleh ke arah bayinya yang tertidur aneh. Bayi ini, bukan dari hubungan terakhir. Aku yakin, ini bukan anak Dani. Tapi aku tidak pernah berselingkuh. Mak, aku tidak pernah menyentuh lelaki lain, kecuali malam itu. Mak Saripah terdiam cukup lama. Ia tahu cerita ini tidak bisa sembarangan disebar. Tapi ia juga tahu, ini bukan kebetulan. Bayi itu adalah jawaban dari langit. Sebuah peringatan bahwa dosa sebesar apapun tidak akan pernah lenyap sebelum dihadapkan pada keadilan. Namun belum selesai Ningsih bicara, bayi itu menggeliat pelan. Ia membuka matanya dan menatap langsung ke arah Mak Saripah. Sorot mata tajam itu membuat bidan tua itu bergidik. Bayi itu seolah tahu mereka sedang membicarakan kebenaran yang tertutup selama 9 tahun. Lalu, bayi itu tersenyum. Tapi bukan senyum manis. Senyumnya tipis, seperti mengejek, seperti berkata, akhirnya. Langit belum sepenuhnya terang ketika suara azan subuh mulai menggema dari surau kecil di ujung desa. Udara pagi terasa sangat dingin. Bahkan embun yang menempel di kaca jendela rumah Ningsih tampak membeku, seolah waktu sedang berhenti. Dani terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hatinya berdebar, seperti ada yang akan terjadi. Ia bangkit perlahan dari tikar, lalu melangkah menuju kamar Ningsih. Saat membuka pintu kamar, ia berhenti mendadak. Tempat tidur itu kosong. Tak ada bayi, tak ada suara, tak ada kain. Hanya kasur dingin yang sedikit basah oleh embun. Dani langsung menjerit memanggil Ningsih. Sang istri yang sedang mengambil air wudhu di dapur langsung berlari masuk, dan begitu melihat kasur kosong, tubuhnya lemas seketika. Anakku, mana anakku? Dani, mana anakku? Jeritannya menggema ke seluruh rumah. Mak Saripah yang tidur di ruang depan juga terbangun. Ia segera ikut mencari ke seluruh penjuru rumah. Tak ada jendela terbuka. Tak ada pintu rusak. Tak ada tanda-tanda pencurian atau gangguan dari luar. Semuanya utuh. Namun bayi itu lenyap. Seperti menguap di antara embun subuh dan suara azan. Warga desa kembali berdatangan. Kali ini bukan karena gosip, tapi karena teriakan pilu Ningsih yang menggema kemana-mana. Beberapa orang langsung menyisir sekitar rumah, bahkan ke arah hutan bambu. Tapi tak ada jejak, tak ada kain, tak ada bekas langkah. Bahkan anjing-anjing peliharaan yang biasanya menggonggong saat ada gerakan, tak bereaksi apapun semalam. Di dalam kamar, Mak Saripah menemukan sesuatu di bawah bantal bayi. Secari kertas terbakar sebagian. Tulisan di tengahnya masih bisa terbaca. Ayat dari surah Ali Imran. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
Tangan Mak Saripah bergetar saat membacanya. Ia sadar, ini bukan penculikan. Ini bukan perbuatan manusia. Ini adalah pertanda dari langit. Kebenaran sudah menyentuh bumi. Dan kini, yang bersalah akan dihadapkan pada perhitungannya. Ningsih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, rambutnya kusut, bibirnya bergetar tanpa suara. Dani mencoba memeluknya, tapi ia menolak. Ia hanya berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Dia sudah kembali, dia datang bukan untuk tinggal, dia datang hanya untuk membuka kebenaran. Mak Saripah menangis. Ia paham. Bayi itu bukan milik dunia. Ia hanya utusan. Sebuah perwujudan dari rahasia yang terlalu lama ditutup rapat. Pagi itu, matahari gagal menembus kabut desa. Seolah alam pun tak sanggup menyaksikan derita yang baru saja dimulai. Karena setelah ini, bukan hanya kehilangan yang dirasakan, tapi juga penghakiman yang tak bisa dihindari. Langit masih kelabu ketika Ningsih akhirnya berdiri di tengah ruang tamu rumah mertuanya. Tangannya gemetar. Bajunya lusuh. Wajahnya basah oleh air mata yang belum berhenti sejak subuh. Di hadapannya, keluarga besar berkumpul. Dani di sampingnya, menatap penuh tanya. Ibu mertuanya duduk dengan kepala tertunduk, belum memahami apa yang sedang terjadi. Sementara ayah Dani berdiri tegak di pojok ruangan, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya gelisah. Warga desa mulai berdatangan, diminta hadir sebagai saksi. Bukan oleh Ningsih, tapi oleh Mak Saripah. Ia berkata, hari ini, satu rahasia akan dibuka. Dan siapapun yang masih punya hati, harus mendengar. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara detak jam tua yang menggantung di dinding yang terdengar. Ningsih menarik napas dalam. Dadanya terasa seperti diremas. Tapi ia tahu, ia tak bisa diam lagi. Aku akan bicara. Demi anakku, demi diriku, dan demi langit yang tadi pagi mengambil bayi itu kembali. Ia menoleh ke Dani. Maafkan aku, suamiku. Tapi semua ini harus kau tahu. Dani hanya diam. Nafasnya memburu, tapi ia tak mengucap sepatah kata pun. Ningsih menatap ke arah ayah mertuanya. 9 tahun lalu, sebelum aku menikah, aku tinggal di rumah ini. Aku dianggap anak sendiri. Tapi malam itu, saat semua orang pergi, hanya kita berdua di rumah. Kau masuk ke kamarku. Kau mengambil kehormatanku. Desahan pelan terdengar dari mulut para tetangga yang hadir. Beberapa menutup mulut, beberapa menatap lekat ke arah sang ayah mertua yang kini wajahnya memucat. Aku tidak melawan. Aku terlalu takut. Tapi pagi harinya aku pura-pura lupa. Lalu setahun kemudian, aku menikah dengan anakmu. Aku pikir, semua sudah berakhir. Tapi ternyata, tidak. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Anakku, bayi yang kulahirkan, adalah bentuk jawaban. Ia datang bukan untuk hidup bersamaku, tapi untuk menyampaikan pesan. Ia bukan kutukan. Ia bukan dosa. Ia adalah bukti bahwa Allah tak pernah tidur. Semua orang membeku. Suasana mendadak panas dan tegang. Dani perlahan mundur satu langkah. Kepalanya menunduk. Wajahnya kosong. Ibu mertuanya menjerit. Tidak mungkin. Suamiku bukan orang seperti itu. Tapi suara Mak Saripah memotong. Aku bidan. Aku melihat bayi itu dengan mata kepalaku sendiri. Ia tidak lahir seperti manusia. Dan setiap azan, ia menangis seolah menjerit ke langit. Ini bukan kebetulan. Ayah Dani melangkah pelan. Ia hendak bicara, tapi suara yang keluar dari mulutnya hanya desisan lemah. Tangannya gemetar. Bibirnya kaku. Ia berbalik, lalu berjalan keluar rumah tanpa suara. Warga berdiri dari duduknya. Beberapa mencoba mengejar, tapi suara teriakan Dani menghentikan mereka. Biarkan. Beberapa menit kemudian,
Teriakan histeris terdengar dari arah belakang rumah. Dani berlari lebih dulu. Saat tiba di pinggir sumur, tubuh ayahnya tergeletak. Pergelangan tangannya berdarah, dan di sampingnya terjatuh pisau kecil. Ia mencoba bunuh diri, tapi nyawanya masih tertolong. Beberapa warga segera membawanya ke puskesmas. Namun sejak hari itu, ia tak pernah bicara, tak pernah menatap siapapun. Seperti jiwanya ikut mati bersama pengakuan yang akhirnya dibuka. Ningsih terduduk di tanah. Napasnya terengah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa beban yang mengendap di dadanya selama 9 tahun mulai terangkat. Sejak pengakuan itu, desa berubah. Tak ada lagi suara tawa berlebihan di warung. Tak ada lagi ibu-ibu yang suka bergosip di pinggir jalan. Warga menjadi lebih pendiam, lebih waspada, dan lebih hati-hati dalam bicara. Rumah Ningsih yang dulunya ramai dikunjungi tetangga, kini dibiarkan sepi. Tapi bukan karena dijauhi, melainkan karena dihormati. Semua orang tahu, luka yang dibuka dengan kejujuran bukan untuk dijadikan bahan omongan, melainkan untuk diambil pelajaran. Ayah Dani dirawat di rumah sakit desa. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya kosong. Ia menolak bicara, menolak makan, menolak disentuh. Seolah pikirannya terkunci di dalam dosa yang selama ini ia simpan. Dani beberapa kali menjenguk, tapi tak pernah membawa Ningsih. Ia hanya berdiri dari jauh, memandangi pria yang dulu ia panggil ayah, tapi kini tak sanggup ia sebut nama. Dani tidak marah, tidak pula dendam, tapi hatinya patah. Karena yang hancur bukan hanya kepercayaan, tapi seluruh pondasi hidupnya. Ia tahu Ningsih bukan bersalah. Ia tahu istrinya hanya korban dari kebusukan yang disembunyikan oleh kehormatan semu. Dan keputusan pun dibuat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dani menjual rumah mereka. Ia mengajak Ningsih pindah ke kota. Mereka memulai dari nol, tinggal di rumah kontrakan kecil, membuka usaha warung sederhana. Tidak mewah, tapi tenang. Dan yang terpenting, jauh dari luka lama. Warga desa mengenang kejadian itu dengan rasa getir. Sebagian mulai rajin ke masjid. Sebagian lagi mulai lebih hati-hati memperlakukan anak perempuan dan wanita yang tinggal serumah. Karena mereka tahu, tak semua luka terlihat. Dan tak semua dosa akan dibiarkan diam oleh langit. Sementara itu, bayi yang pernah menggegerkan desa itu tak pernah ditemukan. Tak ada jasad, tak ada petunjuk. Hanya satu hal yang tertinggal, sebuah mimpi yang dialami beberapa warga. Dalam mimpi itu, mereka melihat seekor anjing kecil duduk di depan masjid desa. Matanya tajam, tapi tak menyerang. Ia hanya menatap, lalu perlahan menghilang ketika azan dikumandangkan. Beberapa orang percaya itu hanyalah bunga tidur. Tapi bagi Ningsih, itu pertanda bahwa yang datang memang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengungkap. Dan setelah tugasnya selesai, ia kembali ke tempat asalnya, entah di mana. Ningsih tak lagi mencari. Ia tak lagi menyesali. Ia hanya bersyukur, karena Allah telah menyingkap aib yang selama ini membekukan jiwanya. Kini, ia bisa bernafas. Meski hidupnya tak sempurna, tapi setidaknya, ia bebas dari bisu yang menyiksa selama 9 tahun. Dan setiap subuh, ketika azan menggema, Ningsih selalu tersenyum kecil, lalu menutup matanya, membisikkan doa untuk bayi yang tak pernah sempat tumbuh. Bayi yang tak pernah tertawa. Bayi yang hanya datang sebagai utusan takdir, untuk membongkar luka, dan memulihkan jiwa. Beberapa bulan telah berlalu. Kota tempat Ningsih dan Dani menetap tak pernah tahu kisah kelam yang mereka bawa dari desa. Di sana, mereka bukan siapa-siapa. Hanya pasangan muda dengan usaha kecil dan senyum ramah kepada setiap pelanggan. Namun di balik senyum itu, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Meski hari-hari berjalan lebih tenang, sesekali Ningsih masih bermimpi. Dalam mimpinya, ia selalu melihat jalan setapak panjang. Di ujungnya berdiri seorang bayi dengan tubuh kecil dan kepala binatang. Bayi itu tak menangis.
Ia hanya berdiri diam, menatap Ningsih, lalu perlahan berjalan menjauh, dan menghilang saat azan subuh mulai terdengar. Setiap kali mimpi itu datang, Ningsih terbangun dengan air mata. Tapi tidak lagi dalam ketakutan. Kini ia menangis dalam rasa syukur. Karena ia tahu, sang bayi bukan makhluk hina. Ia bukan kutukan. Ia adalah bukti bahwa takdir Allah punya cara sendiri untuk bekerja. Tak terlihat, tak terduga, tapi selalu tepat waktu. Dani pun berubah. Ia tidak lagi sering bertanya, tidak juga menyimpan kecewa. Ia kini lebih banyak berdiam diri, menghabiskan waktunya di masjid kecil dekat rumah, membantu membersihkan karpet, mengisi air wudhu, dan kadang mengantar anak-anak mengaji. Ia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya kepada siapapun. Tapi setiap kali mendengar azan subuh, ia menunduk dalam-dalam dan berbisik pelan, "Terima kasih, telah menunjukkan kebenaran itu kepadaku." Sementara di desa, cerita tentang bayi berkepala anjing itu masih hidup. Tapi bukan lagi dalam nada gosip atau celaan, melainkan dalam bentuk pelajaran. Para orang tua memperingatkan anak-anak mereka untuk menjaga kehormatan. Para lelaki mulai diajarkan untuk menjaga pandangan, menjaga tangan, menjaga rumah dari niat-niat yang merusak. Dan Mak Saripah, bidan tua yang menjadi saksi sejak awal, kini dipanggil dengan hormat oleh semua warga. Ia tidak hanya dikenal sebagai penolong kelahiran, tapi juga penjaga rahasia langit yang sempat mampir di bumi. Ia sering berkata kepada setiap ibu hamil yang ia bantu, "Jangan simpan luka di dalam dada, karena luka yang tak disembuhkan akan mencari jalannya sendiri untuk keluar." Pada akhirnya, cerita ini tidak berakhir bahagia, tapi juga tidak berakhir tragis. Ia berakhir dalam penerimaan. Dalam kesadaran bahwa Allah tak akan membiarkan keburukan hidup terlalu lama di bawah bayang-bayang. Akan datang waktu di mana semuanya akan dibuka. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan. Dan kepada siapapun yang sedang menyimpan rahasia kelam, ingatlah, langit melihat. Dan kadang, ia menurunkan jawabannya lewat sesuatu yang tak pernah mu duga. Beberapa bulan telah berlalu. Kota tempat Ningsih dan Dani menetap tak pernah tahu kisah kelam yang mereka bawa dari desa. Di sana, mereka bukan siapa-siapa. Hanya pasangan muda dengan usaha kecil dan senyum ramah kepada setiap pelanggan. Namun di balik senyum itu, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Meski hari-hari berjalan lebih tenang, sesekali Ningsih masih bermimpi. Dalam mimpinya, ia selalu melihat jalan setapak panjang. Di ujungnya berdiri seorang bayi dengan tubuh kecil dan kepala binatang. Bayi itu tak menangis. Ia hanya berdiri diam, menatap Ningsih, lalu perlahan berjalan menjauh, dan menghilang saat azan subuh mulai terdengar. Setiap kali mimpi itu datang, Ningsih terbangun dengan air mata. Tapi tidak lagi dalam ketakutan. Kini ia menangis dalam rasa syukur. Karena ia tahu, sang bayi bukan makhluk hina. Ia bukan kutukan. Ia adalah bukti bahwa takdir Allah punya cara sendiri untuk bekerja. Tak terlihat, tak terduga, tapi selalu tepat waktu. Dani pun berubah. Ia tidak lagi sering bertanya, tidak juga menyimpan kecewa. Ia kini lebih banyak berdiam diri, menghabiskan waktunya di masjid kecil dekat rumah, membantu membersihkan karpet, mengisi air wudhu, dan kadang mengantar anak-anak mengaji. Ia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya kepada siapapun. Tapi setiap kali mendengar azan subuh, ia menunduk dalam-dalam dan berbisik pelan, "Terima kasih, telah menunjukkan kebenaran itu kepadaku." Sementara di desa, cerita tentang bayi berkepala anjing itu masih hidup. Tapi bukan lagi dalam nada gosip atau celaan, melainkan dalam bentuk pelajaran. Para orang tua memperingatkan anak-anak mereka untuk menjaga kehormatan. Para lelaki mulai diajarkan untuk menjaga pandangan, menjaga tangan, menjaga rumah dari niat-niat yang merusak. Dan Mak Saripah, bidan tua yang menjadi saksi sejak awal, kini dipanggil dengan hormat oleh semua warga. Ia tidak hanya dikenal sebagai penolong kelahiran, tapi juga penjaga rahasia langit yang sempat mampir di bumi.
Ia sering berkata kepada setiap ibu hamil yang ia bantu, "Jangan simpan luka di dalam dada. Karena luka yang tak disembuhkan akan mencari jalannya sendiri untuk keluar." Pada akhirnya, cerita ini tidak berakhir bahagia, tapi juga tidak berakhir tragis. Ia berakhir dalam penerimaan, dalam kesadaran bahwa Allah tak akan membiarkan keburukan hidup terlalu lama di bawah bayang-bayang. Akan datang waktu di mana semuanya akan dibuka, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan. Dan kepada siapapun yang sedang menyimpan rahasia kelam, ingatlah, langit melihat. Dan kadang, ia menurunkan jawabannya lewat sesuatu yang tak pernah mu duga. Dan begitulah akhir dari kisah misteri yang menggetarkan, tentang bayi yang bukan datang untuk tinggal, tapi untuk menyingkap tirai kebenaran yang selama ini dikunci oleh dosa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 54, "Dan mereka membuat makar, dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar." Tak ada rahasia yang bisa selamanya disembunyikan. Bila langit sudah turun tangan, maka tak satu pun tirai bisa menghalangi kebenaran untuk terungkap. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa dosa yang dikubur akan tetap tumbuh, dan menuntut untuk diadili. Tulis di komentar, apa pelajaran paling menyentuh dari kisah ini? Jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak sholawat itu menjadi saksi di akhirat. Dukung terus channel Jendela Tetangga dengan like, subscribe, dan bagikan, agar kisah penuh hikmah seperti ini menjadi amal jariah bagimu semua.